Hello, how to know your spouse from the handwritings for a better relationship? Check this out. Oke, sekarang kita mulai ya. I wanna show you the difference between my handwritings and my wife handwritings for a better relationship. Jadi kita mau lihat perbedaannya apa. Kita kemudian ya melalui hasil itu kita bisa menimbang, saling menutupi satu dengan lain gitu ya. Yang penting mengerti perbedaan masing-masing. Oke? Of course, right? In real life, you also want to know your spouse, what they are thinking, yeah, what he's thinking, what she's thinking, okay, and then what kind of personality that my wife or my husband has, actually, right? So then you can use this information to fulfill each other, ya, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu poin sebenarnya dari presentasi ini, oke? Nah. Saya langsung aja, ini saya kecilkan, oke. Ini tulisan saya, oke. Tulisan yang di sebelah kanan, on my right is my handwritings, on my left is my wife's handwritings. Kita bisa lihat ini sama-sama ditulis di A4, A4 paper, same. You can see that my handwriting is slightly bigger. My wife is not that big like mine, okay? That's the first difference. Itu perbedaan yang nomor satu. Size ini berhubungan dengan confidence. Jadi dari sini saya bisa bilang bahwa saya lebih confident karena the biggest size of your handwritings, ya, the more confident you are, ya. But this need to be confirmed with some other trait, ya. But roughly this is just a rough assessment, ya. Ini cuma assessment kasar saja. Saya bisa lihat bahwa saya lebih pede daripada istri saya. Walaupun tulisan kecil itu bukan berarti negatif, enggak ya. Itu artinya orangnya juga detail ya. Orang yang nulis kecil-kecil dan halus begitu ya, itu artinya orang yang kecil ya, itu orang yang detail sama hal-hal yang kecil. Dan memang setelah saya kalibrasi, istri saya lebih detail terhadap hal-hal yang kecil. Yang kedua adalah mengenai margin ya. Anda bisa lihat margin kiri kanan, margin kiri saya jauh lebih besar daripada istri saya. Saya mungkin punya jarak 1,5 sampai 2 cm, istri saya itu mungkin hanya setengah senti, kurang dari setengah senti, ya. Jadi sangat rapat ke kiri, ya. So the margin of my wife's handwriting is really close to the left, but my handwriting has a big difference, ya, big distance from the left margin. Nah, orang yang punya tulisan kecil, lalu marginnya rapat ke kiri, itu artinya orang yang hemat. Orang yang ekonomis, ya. Dia nggak suka spend money, dia lebih suka simpan uang, ya. Dan itu yang dimiliki oleh istri saya. Dan memang seperti itu. Setelah saya kalibrasi, dia memang good in handling the money. That's why I give my salary to her, ya. Jadi dia yang pegang uang, saya hanya pick up something that I need gitu for myself gitu. Tapi orang yang marginnya geser ke kanan, ya. Seperti tulisan saya, dia ada space yang jauh di sebelah kiri, ya, itu shifting to the right, ya, shifting to the right, ya, jadi bergeser ke kanan sepertinya. Kalau dia semakin jaraknya semakin besar lagi di sebelah kiri, margin kiri, ya, ke kanan, itu semakin besar lagi pengaruhnya. Itu adalah orang-orang yang orientasi ke lingkungan, ya, ke keluarga, ke masa depan ya, ke masa depan gitu ya, karena ke kanan bergesernya. Jadi people that have orientation to the environment, the family, the people, the futures ya. Jadi bukan berarti itu negatif juga tadi ya. Di satu sisi istri saya adalah orang yang hemat, benar. Di sisi lain saya juga punya orientasi ke keluar gitu ya, bukan ke diri saya tapi ke keluar. Oke, that's number 2 ya, from the margin. Nomor 3 adalah in terms of argumentatif. Argumentatif kita bisa lihat dari huruf P yang ada stemnya di atas, ya, setelah loop, ya, ada stemnya. Itu sangat jelas bisa saya lihat di tulisan saya, ya. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, huruf-huruf P-nya tidak semua memang, tapi seperti ini people, saya ada stem di bagian atas, begitu ya, ada stem di bagian atas. Ya, dan sepertinya cukup signifikan gitu ya.
bila di-compare sama tulisan istri saya. Tulisan istri saya itu huruf P-nya seperti ini, pelajaran, itu P-nya tidak ada stemnya di atas loop-nya ya. Tidak ada. Jadi tidak seargumentatif saya. Jadi I'm more argumentative than my wife. Itu poinnya gitu ya. Jadi memang setelah saya kalibrasi ya, memang saya suka argue gitu ya, dan kadang-kadang argue ini juga yang menyebabkan kita suka bertengkar gitu ya. Then I realize, jadi saya introspeksi ke diri saya gitu ya, untuk bisa di kemudian hari saya memperbaikinya ya. Itu yang nomor 3 in terms of argumentative ya, sangat penting juga. Lalu yang nomor 4 adalah komprehensif. Ini mengenai pola pikir ya. Itu bisa dilihat dari huruf M dan N ya. Ketika dituliskan mengalir seperti itu ya, itu kumulatif artinya orang yang suka berpikirnya step by step itu dimiliki oleh istri saya ya. Huruf M dan N-nya itu mengalir. Tapi di sisi lain saya cenderung lebih ke komprehensif ya. Jika Anda lihat huruf N saya itu nulisnya seperti huruf U gitu ya, komprehensif. Komprehensif itu artinya orang yang bisa berpindah dari satu topik ke topik yang lain secara cepat begitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Sementara istri saya dia pelan, step by step. Ini kadang-kadang menghasilkan friksi dalam kehidupan berkeluarga gitu ya. Karena saya kepingin cepat, istri saya tidak secepat saya gitu ya. Nah, dengan mengetahui ini kita jadi tahu pola pikir masing-masing begitu ya. We know our thinking patterns. Okay, my wife needs to be like that. On the other side, my wife knows that I always thinking 2-3 things at the same time. It's normal to me gitu ya. Dan ini ini sangat membantu kita untuk mengerti, menyusun goal-goal keluarga ya kita ke depan nanti gitu. So this is a very good information. Oke. Kemudian nomor 5 adalah mengenai masih thinking patterns. Ini mengenai narrow-mindedness dan broad-mindedness. Broad-mindedness ini orang yang mau menerima pendapat orang lain. Narrow-mindedness dia tidak mau menerima pendapat orang lain, mau menduluankan pendapatnya saja. Ya, nah itu bisa dilihat dari huruf E yang punya loop, itu artinya broad-mindedness. Tapi kalau dia tidak punya loop, itu dia disebut sebagai narrow-mindedness. Ya, nah kalau saya lihat dari tulisan saya ini ya, huruf EE-nya itu rata-rata memiliki loop, walaupun ada 1-2 yang tidak gitu, tapi in general all of the E ya with the loop. Tetapi istri saya kalau Anda lihat ya, nah istri saya itu tulisannya kecil begitu ya, I-nya juga tidak ada, kebanyakan tidak memiliki loop gitu ya. Jadi nyambung begitu saja gitu dengan huruf yang lain. Ada yang memiliki loop tapi kebanyakan tidak memiliki loop gitu ya. Seperti precious di sini tidak memiliki loop, lalu menggambar me-nya itu juga tidak ada loopnya gitu ya. Jadi istri saya itu berarti tidak terlalu bisa menerima pendapat orang lain. Dia lebih suka menduluankan pendapatnya. Di sisi lain saya mau menerima pendapat orang lain. Ini informasi yang sangat penting sekali gitu ya. Dan saya ketika saya kalibrasi ya, ketika kita have a fight for example gitu ya, kita punya argumen gitu, itu saya bilang oh benar juga nih gitu ya. Dan ini ketika saya sampaikan ini menjadi masukan yang cukup penting dan berharga sekali buat saya dan juga buat istri saya gitu. Oke, kemudian yang keenam ini mengenai sensitive to criticism ya. Orang yang sensitif terhadap kritik itu dilihat dari huruf D atau T stemnya yang pakai loop. Ada orang yang menulis D stemnya itu lurus begini aja, begitu ya. Tapi ada yang dia pakai loop ya. D seperti itu ya. Nah, untuk istri saya D atau T-nya itu tidak ada loop, itu garis lurus seperti itu aja stemnya ya. Tapi ya di tulisan saya, Anda bisa lihat huruf D saya itu pakai loop dan itu agak besar. Jadi it means I'm really sensitive to criticism. Setelah saya kalibrasi dan saya coba mengingat, ya sepertinya memang iya. Jadi kalau istri saya mengkritik saya, terus saya kemudian ada sedikit more argumentatif ya, wah saya akan langsung timpalin, akhirnya kita jadi bertengkar misalnya begitu ya. Nah, dan saya perhatikan ya setelah berapa belas tahun menikah, akhirnya saya mendapatkan pengalaman lah ya, bahwa memang fight kita selama ini ya gara-gara we don't understand each other.
Oke, jadi dengan hal ini istri saya tahu bahwa saya sangat sensitif terhadap kritik. Berarti ketika dia mengkritik, dia harus menyampaikannya dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang persuasif atau dengan data-data yang bagus gitu ya. Di sisi yang lain, saya yang sangat sensitif, ya saya harus mengendorkan sedikit ya ego saya begitu ya. Saya mau mendengarkan pendapat orang lain karena saya juga broad mindedness ya. Jadi mendengarkan pendapat orang lain itu bukan hal yang tabu buat saya gitu ya. Jadi saya bisa lebih mengerti diri saya gitu compared to my wife. And ini adalah 6 perbedaan tulisan antara saya dan istri saya yang sangat penting ketika disampaikan dan kita bisa gunakan untuk a healthy for a better relationship in the future. Oke. Lalu selain perbedaan saya ada punya 3 persamaan. Yang pertama adalah tokatif. Tokatif itu dilihat dari huruf A. Ketika dia menulis huruf A itu terbuka di atas, itu tokatif ya. Itu ada di tulisan seperti ya. Tulisan saya ada dead, ini A-nya terbuka ke atas begitu ya. Round itu dia terbuka juga ke atas gitu ya. Istri saya di sisi yang lain juga sama, huruf A-nya juga terbuka juga ya, seperti Anda lihat di sini gitu ya. Bidang masing-masing, masingnya, Ma-nya terbuka, Mandarin itu terbuka juga. Jadi sama, kita sama-sama memiliki huruf A yang terbuka, jadi sama-sama tokatif. Istri saya adalah pengajar ya, lecture in nursing. Jadi ya dia harus tokatif untuk bisa menyampaikan idenya gitu. Di sisi lain saya juga suka mengajar juga gitu ya. Kadang-kadang saya menyampaikan presentasi begitu ya. Saya suka ngobrol juga gitu. Jadi when we know this, oh that's why we have fight ya, because actually we talk too much. We like to talk, but we don't like to listen. Right? Kita ngomong aja tapi nggak ada yang mau mendengar satu dengan lain. That's why we have fight. So this is a very good input for us. Okay? The second one, fluidity. Fluidity itu adalah huruf-huruf yang menyambung kepada huruf berikutnya gitu ya. Jadi seperti di tulisan saya ini ada of, O-nya nyambung ke atas bagian F ya, atau the bar dari T-nya nyambung ke huruf H gitu ya. Jadi connectivity seperti itu mengindikasikan fluidity. Terus huruf G yang dia alirkan seperti itu begitu ya. Kalau Anda kalau Anda bisa lihat di sini ya, ada doing ya, huruf G-nya mengalir seperti itu gitu, dan huruf-huruf G yang lain juga ya. Ini Anda bisa perhatikan. Lalu di sisi lain istri saya juga begitu, dia juga memiliki fluidity ya, huruf-huruf yang disambungkan dengan huruf berikutnya dialirkan, G-nya juga mengalir seperti itu, seperti ini, sehingga ya itu G-nya mengalir seperti itu. Jadi fluidity, kita sama-sama memiliki fluidity ya. Fluidity fluidity itu termasuk thinking pattern juga ya. Oke, fluidity itu jadi ketika kita discuss, kita bisa berpindah dari satu topik ke topik lain itu dengan smooth sebenarnya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi fluidity itu thinking pattern ya. Jadi kita sama-sama memiliki fluidity yang bagus gitu. Jadi ini bagus kalau kita mau set goal-goal keluarga kita ketika kita discuss. Ini bagus ini karena kita sama-sama memiliki fluidity in thinking ini. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai goal. Ya. Kalau Anda perhatikan, goal itu dilihat dari tinggi bar dari huruf T. Apakah dia tinggi, sedang atau rendah. Kalau sedang itu berarti dia sejajar dengan huruf middle zone seperti huruf A, E, O, M, N, seperti itu. Ya. Jadi bisa diperhatikan huruf T saya di sini ada juga, Anda bisa lihat itu di tengah ya, di tengah, tapi sedikit ke atas begitu. Tapi kita nggak bisa menghitung seperti ini tuh ya, tuh barnya dihubungkan dengan O itu tidak bisa kita hitung gitu. Dia harus barnya yang berdiri sendiri ya. Biggest itu saya sedikit middle zone ya. Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan ya. Kemudian ini ada dead, itu saya sedikit lebih tinggi dari huruf middle zone gitu ya. Jadi tapi in general saya itu punya T-bar itu di tengah atau sedikit ke atas. Nah, istri saya juga memiliki hal yang sama setelah saya lihat gitu. Jadi huruf T-nya itu di tengah tapi sedikit ke bawah. Ya, seperti ini art dia ada barnya itu terpisah sendiri ya. Itu agak di bawah huruf middle zone ya. Tapi di huruf-huruf yang lain ya, di huruf-huruf yang lain, di kata-kata yang lain itu
dia agak ke tengah gitu, dan banyaknya itu di situ gitu ya. Nah, seperti ini tanpa di bawah, ini dia hampir sama dengan middle zone. Jadi dia middle zone juga walaupun ada sedikit ke atas. Saya middle zone juga tapi sedikit istri saya middle zone tapi sedikit ke bawah, tapi saya middle zone sedikit ke atas. Tapi sama-sama di middle zone. Artinya kita ini punya goal, tujuan yang kita yakin kita bisa capai. Kurang lebih seperti itu. Jadi in terms of goal, kita memiliki persepsi yang sama gitu. Ini bagus ketika kita mau mengeset ya, atau menentukan rencana kehidupan keluarga kita ini mau dibawa kemana. Ini bagus sekali gitu, karena kita punya visi misi yang kurang lebih hampir sama goalnya gitu ya. Kita mengeset sesuai dengan kemampuan kita dan keyakinan kita untuk mencapainya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Informasi ini sangat berguna buat saya dan istri saya gitu ya, untuk a better relationship, healthy relationship in the future gitu ya. Ketika kita paparkan ini, kita tahu kita jadi bisa saling menutupi satu dengan yang lain gitu. Kita jadi memiliki komunikasi yang lebih baik ketika kita memaparkan sesuatu gitu. Karena masalah di dalam rumah tangga itu kan sebenarnya salah satunya adalah komunikasi ya. Nah, dan ini kita bisa sampaikan dengan lebih elegan lah ya, lebih intelek gitu. Jadi ini yang bisa saya simpulkan ya, perbedaan tulisan saya dan tulisan istri saya, aplikasi, one of the application of grapology in my life ya, that I already try and I hope you can try also ya, you can try too. Nggak harus istri ya, suami gitu ya, tapi bisa pacar kita gitu ya, atau mungkin keluarga-keluarga dekat kita gitu yang kita memang suka berinteraksi gitu loh. Jadi kita bisa saling mengerti, saling melengkapi satu dengan yang lain ketika kita mengetahui kepribadian masing-masing gitu, kekurangan kelebihan. Bagi saya, ketika kita mencari pasangan, ya carilah yang berbeda gitu loh, yang benar-benar berbeda. Karena perbedaan itu bisa kita gunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain gitu loh. Kalau semuanya sama A, B, kurang bervariasi menurut saya gitu ya. Karena perbedaan itu bukan menghambat kita untuk menghentikan suatu hubungan, bukan gitu ya. Yang terpenting menurut saya dalam suatu hubungan adalah kemauan untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Ketika kita punya kemauan itu untuk saling mengerti satu dengan yang lain, perbedaan apapun, sebesar apapun perbedaan yang kita miliki dalam suatu hubungan, itu nggak akan menjadi masalah. Oke, that's I think my rough assessment from my handwriting and my wife's handwriting. I hope you guys learn a lot of things from here. Okay, belajar banyak dan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan keluarga Anda atau hubungan Anda yang lain for a better and healthy relationship. Okay, thank you so much. Okay, I think that's all my rough assessment about my handwritings, my wife's handwritings. I hope you can learn something from this. Okay, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Okay, bye.